wabarakatuh. Akhirnya kita jumpa lagi di Bangga Podcast, podcastnya keluarga berkualitas DPPKB Kabupaten Tangerang. Tentunya hari ini kita kedatangan tamu yang cantik, yang tahun 2024 mendapatkan apresiasi PKB terbaik tingkat Kabupaten Tangerang. Provinsi juga? Provinsi yang kedua. Oh, yang kedua. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia Teh Sufi. Halo semuanya, saya Siti Sufina. Saya di sini bisa dipanggil Sufi, penyuluh KB di Kecamatan Lego, Kabupaten Tangerang. Oke Teh Sufi, gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik, Teh Uu. Alhamdulillah. Tadi habis rapat ya Teh? Iya, tadi kita habis rapat pembinaan RDK Teh, Rumah Data Kependudukan. Kita bareng juga sama teman-teman PKB yang lain, sama kader-kader juga. Keren banget nih Sobat Bangga. Teh Sufi ini habis rapat terus langsung ke Bangga Podcast. Demi Bangga Podcast. Iya, alhamdulillah. Pokoknya nggak salah deh Teh Sufi tahun 2024 ini mendapatkan predikat PKB terbaik Alhamdulillah di tingkat Kabupaten Tangerang dan juga terbaik di Provinsi Banten kedua ya? Ya, yang kedua. Oke, Sobat Bangga. Tentunya kita hari ini bakal membahas tentang KB Pasca Persalinan. KB Pasca Persalinan itu seperti apa? Langsung aja Teh, bisa dijelasin dulu ke Sobat Bangga? KB Pasca Salin itu adalah penggunaan kontrasepsi yang diberikan kepada ibu-ibu yang baru melahirkan. Biasanya dari setelah melahirkan 48 jam atau kondisinya sudah stabil sampai dengan 6 minggu atau 42 hari setelah melahirkan. Kenapa bisa dibilang penting KB Pasca Persalinan ini? Nah ini kenapa kok penting banget ya namanya KB Pasca Salin? Karena dengan KB Pasca Salin ini salah satu upaya bagaimana keluarga bisa merencanakan atau menjarakan kelahiran. Jadi supaya jarak antara anak yang tadi baru dilahirkan dengan anak selanjutnya itu bisa lebih ideal jaraknya. Jadi tidak lagi ada resiko seperti resiko stunting, terus si ibunya juga bisa lebih fokus mengasihi bayi yang baru lahir, bayi yang lahir pun bisa lebih sehat dan lain sebagainya. Jadi kenapa KB Pasca Salin itu penting banget, khususnya untuk keluarga-keluarga yang ingin merencanakan keluarga yang lebih Berkualitas. Oke. Jadi untuk keluarga yang berkualitas. Berarti untuk keluarga berkualitas bukan cuma untuk ibunya aja ya KB Pasca Persalinan itu, tapi juga untuk bayi ya. Untuk bayinya juga. Oke, untuk metode KB Pasca Persalinannya itu KB Pasca Persalinan itu ada apa aja Teh? Oh ada banyak pilihan. Jadi ada yang pilihannya bisa dalam bentuk MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, bisa dari IUD. Jadi setelah ibu melahirkan itu langsung dipasang IUD oleh tenaga kesehatan, atau bisa juga implan. Kalau implan idealnya mungkin setelah 3 minggu melahirkan atau kondisi ibunya sudah membaik, itu bisa langsung ke fasilitas kesehatan pasang implan untuk MKJP. Atau bisa juga kalau misalnya sudah merencanakan tubektomi, MOW, metode operasi wanita, jadi itu bisa langsung, kalau kita istilahnya bisa steril langsung jadi habis lahiran langsung tindakan untuk MOW itu. Oh itu berarti langsung itu nggak apa-apa ya Teh? Nggak apa-apa, itu biasanya nanti bisa dikonsulkan dulu ke dokter. Jika memungkinkan untuk langsung MOW bisa langsung. Oke. Jadi gampang ya. Betul, jadi lebih memudahkan. Kalau misalnya masih ragu nanti dulu nggak mau jangka panjang, bisa juga pakai yang non MKJP yang jadi yang jangka pendek dalam waktu hanya bisa jaraknya beberapa bulan. Itu bisa di KB pil ya. Pil yang sebulan sekali ataupun KB suntik yang 3 bulan. Tapi yang ini khusus yang progestin. Biasanya Bu Bidan yang lebih paham, yang dimana memang khusus untuk ibu-ibu yang menyusui. Ada satu lagi metode. Cuma kalau saya tidak terlalu menyarankan. Apa tuh Teh? Nah itu namanya MAL. Bukan mall ke mall ya. Bukan MAL. MAL. Oh MAL. Apa tuh Teh? MAL itu metode amenorlaktasi. Jadi ketika ibu yang baru saja melahirkan, dia fokus ASI eksklusif, ya memberikan ASI setiap 2 jam sekali. Nah itu secara tubuh kita yang sebagai perempuan, dia akan menekan hormon untuk kesuburan. Oh jadi 2 jam sekali tuh
ASI memberikan terus. ASI terus karena memang kebutuhan bayi biasanya 2 jam sekali karena lambungnya kan kecil ya. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya si ibu ini bisa memberikan ASI eksklusif dengan lebih benar-benar fokus ke anaknya secara tidak langsung, memang tubuh ini bisa istilahnya mencegah terjadinya kehamilan, tapi tapi persentasenya kecil sekali karena bisa memungkinkan hamil juga. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya ibu-ibu yang baru saja melahirkan ASI eksklusif juga bisa di double proteksi lagi untuk kontrasepsi menggunakan kontrasepsi yang lain. Oke, jadi bukan cuma mal doang ya yang diandalkan ya. Betul, atau mungkin bisa juga jangan fokus kita sebagai perempuan yang kontrasepsi, bisa juga suami kalau misalnya istrinya mau gitu ya, suaminya menggunakan kondom itu bisa. Ya, jadi double proteksi. Jadi bukan cuma ibu atau istri aja ya Teh. Betul. Kalau untuk rekomendasinya nih menurut Teh Sufi, apa yang paling terbaik dari seluruh KB pasca persalinan ini? Kalau saya sendiri pribadi ya, karena kan memang pilihan masing-masing pasti berbeda. Kalau saya sendiri lebih baiknya itu IUD. IUD, kenapa Teh? IUD karena mohon maaf mungkin kalau agak vulgar, ketika ibu-ibu melahirkan dengan posisi kan agak ngangkang gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan bidan yang sudah terlatih, kalau misalnya sudah yakin menggunakan kontrasepsi itu langsung dipasang. Oh, langsung dipasang? Pasang setelah bayi keluar, plasenta keluar, sudah diperiksa bersih rahimnya, sudah bisa dilakukan pemasangan IUD oleh bu bidan, itu akan langsung dipasang. Jadi nggak nunggu rest dulu, baru berapa hari, berapa minggu baru ke bidan lagi, enggak, itu bisa langsung dipasang oleh tenaga kesehatan. Tinggal nanti selanjutnya kontrol saja, kontrol IUD-nya kalau misal dirasa ada keluhan-keluhan yang dirasakan oleh ibu-ibu semua. Gitu. Berarti sakitnya juga sekalian ya. Jadi melahirkan sakit katanya ya. Jadi sekalian sakitnya, sekalian sakit melahirkan terus juga pasang KB. Tapi sakit nggak sih Teh? Biasanya sih enggak. Oh enggak ya. Justru enggak, karena fokusnya sakitnya mungkin yang setelah melahirkannya. Jadi sakit dipasang IUD. Tapi kalaupun misalnya ibu-ibu tidak merasa yakin nih setelah melahirkan langsung pasang, mau nunggu seminggu 2 minggu gitu. Kalau sudah yakin mau ke bu bidan sok mangga boleh. Tapi beberapa yang saya tanyakan yang sudah pasang IUD mereka tidak ada keluhan. Kalaupun ada keluhan mungkin karena masih awal ya, karena rahim itu kan masih adaptasi. Rahim itu kan awalnya besar nih, terisi bayi gitu, dan dia akan berproses mengecil. Nah itu perasaan seperti agak gleyeng-gleyeng di perut itu pasti ada gitu, tapi itu wajar. Kalau bisa disebut KB pasca persalinan itu jaraknya berapa bulan Teh? Masih bisa disebut ini tuh masih KB pasca persalinan? Batasnya itu 42 hari. Oh, 42 hari. Iya, 42 hari setelah melahirkan. Jadi kalau misalnya ada yang pasang nih setelah 42 hari itu kan 6 minggu ya. Baru pasang 3 bulan. 3 bulan berarti kurang lebih 9 minggu. Iya. Ya. 12 minggu. Oh, 12 minggu ya. Jadi misalnya baru pasang nih 3 bulan setelah melahirkan. Nah, itu sudah tidak lagi disebut KB pasca salin. Jadi beda lagi ya. Beda lagi, itu disebutnya KB baru. KB baru. Iya. Oke, selanjutnya Teh. Ini KB pasca persalinan itu bisa menjaga fisik dan mental ibu nggak sih? Katanya kan banyak banget ya kalau abis melahirkan tuh baby blues, ya nggak sih Teh? Iya, jadi baby blues karena ya dia tadinya kan ngurus sendiri kan, sendiri sama suami doang berdua gitu, tapi giliran punya anak kan, aduh malam-malam harus bangun gitu tuh. Jadi kalau misalnya pakai KB pasca persalinan itu mempengaruhi nggak sih Teh? Mempengaruhi kondisi fisik dan mentalnya gitu? Kalau baby blues yang tadi itu kan banyak faktor ya. Nah, salah satu faktor yang biasanya terjadi nih untuk ibu-ibu adalah ketika dia sudah melahirkan karena tidak menggunakan KB. Nah, selang 1 tahun hamil lagi. Gimana nggak makin stres? Iya, benar. Ya. Nah, jadinya kenapa dengan adanya KB pasca salin kita istilahnya mencegah adanya kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi dengan hal itu bisa mengurangi faktor tersebut, faktor baby blues gitu. Karena faktor baby blues macam-macam ya.
salah satunya ya tadi salah satunya bisa terjadi kehamilan yang tidak direncanakan, ya. Tidak direncanakan, tidak diinginkan. Mencegahnya dengan apa? Salah satunya dengan menggunakan KB pasca salin. Oke. Untuk jarak idealnya nih, yang paling ideal berapa hari atau berapa minggu? Untuk KB pasca persalinan Pemasangannya idealnya setelah 48 jam. 48 jam setelah itu melahirkan. Iya, Karena kan kalau misalnya khusus yang kayak IUD ya, IUD kalau memang tenaga kesehatannya memang sudah ahli dalam penggunaan kontrasepsi pasca salin, itu bisa langsung dipasang. Jadi setelah melahirkan, bayi sudah keluar, plasenta ari-ari sudah keluar, udah bersih rahimnya, tidak ada lagi sel-sel ya. Nah itu kalau sudah dinyatakan bersih bisa langsung dipasang. Tapi kalau misalnya kondisi ibunya tidak memungkinkan, biasanya kita tunggu pulih 48 jam 2 hari. Nanti ketika sudah pulih, boleh konsultasikan ke bu bidannya mau menggunakan kontrasepsi apa. Oke, untuk mitos nih Teh, banyak banget kan di luaran sana kayak, aduh IUD mah suka jalan-jalan IUD-nya gitu, alatnya. Nah kira-kira apa sih Teh yang menurut Teteh itu yang paling krusial dan harus dijelaskan, diluruskan kalau ini tuh salah gitu? Nah ini memang nih banyak banget persepsi di masyarakat, IUD-nya jalan-jalan Bu Sri gitu, jalan-jalan ke jantung, jalan-jalan ke paru, padahal mah nggak kemana-mana, masih tetap di rahim. Kalau misalnya kita lihat sistem anatomi rahim wanita itu bentuknya kecil dia. Kalau misalnya ibu-ibu lihat mirip kayak buah pir yang kebalik gitu ya. Nah ini rahim kita nih di sini. Nah itu posisi IUD-nya itu hanya di situ saja, nggak bisa kemana-mana. Kecuali kalau ibunya jalan-jalan, IUD-nya ikut jalan-jalan ke mall gitu. Itu karena ibunya jalan juga. Jadi bukan IUD-nya doang yang jalan ya. Bukan IUD-nya yang jalan, tapi ibunya yang jalan-jalan. Tapi ada juga nih yang mitos juga. Oh kalau pakai KB pasca salin khususnya misalnya suntik pil ya, yang hormonal, nanti ASI-nya berkurang, ASI-nya kering. Nah padahal itu tidak berpengaruh seperti itu, asal menggunakan kontrasepsi yang memang sesuai untuk ibu menyusui. Biasanya itu yang kontrasepsi hormonal yang progestin. Nanti Bu Bidan bisa lebih tahu apa yang cocok buat ibu-ibu semua. Oke, buat selanjutnya Teh, untuk KB pasca persalinannya itu cara melakukan penyuluhannya ke para peserta gitu ya, warga khususnya di Kecamatan Legok dan di Kabupaten Tangerang seperti apa Teh? Biasanya kita pendekatannya nih ke ibu-ibu yang baru hamil. Baru hamil biasanya, atau hamil besar nih, kita sudah sharing-sharing nih, penyuluhan di situ, kita edukasi ibu-ibu terkait kontrasepsi khususnya KB pasca salin. Jadi ketika walaupun misalnya hamilnya masih muda atau mungkin hamilnya sudah besar, mereka sudah mulai merencanakan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh dirinya sendiri. Kalau kita sebagai penyuluh ini lebih mengarah hanya memberikan beberapa choice pilihan, tetap pilihan utama oleh mereka yang memutuskan. Berarti keputusan tetap di tangan mereka ya, bukan dipaksa gitu. Bukan, kita nggak usah bisa maksa di situ. Tantangannya Teh, biasanya kadang kan suka males gitu kan, nggak mau udah jarum suntik aja, KB suntik aja gitu kan, sebulan sekali juga ya udah suntik aja gitu. Nah untuk tantangannya sendiri gimana nih Teh di lapangan? Kalau yang saya alami ya, rata-rata biasanya ibu-ibu ketika kita sudah penyuluhan, ujung-ujung nanti ya saya tanya suami dulu, nanti ya saya tanya ibu dulu, mertua, orang tua gitu. Jadi keputusan kadang mereka tidak berani memutuskan untuk dirinya sendiri, itu yang kadang sangat disayangkan. Gitu. Padahal kita sebagai perempuan bisa memutuskan apa yang kita butuhkan buat diri kita. Kalaupun memang butuh keputusan dari suami, saya yakin mudah-mudahan suaminya selalu support nih apa yang dibutuhkan oleh istri. Gitu. Bisa diceritakan nggak dampak positif dari suami istri atau pasangan yang sudah ber-NKJP atau KB pasca persalinan itu? Dampaknya, ini saya sharing ke beberapa warga yang langsung KB pasca salin. Itu ada yang dia bisa lebih menentukan kapan ingin memiliki anak lagi. Ada yang lebih
saya jadi lebih fokus ke anak saya Iya. yang saat ini sudah dilahirkan. Jadi dia lebih fokus memberikan ASI-nya, memberikan gizi terbaiknya, kasih sayangnya gitu ya. Kehadirannya sebagai orang tua ini juga penting ya buat tumbuh kembang anak. Jadi mereka bisa fokus ke sana. Iya. Berbeda dengan orang-orang yang kadang tidak direncanakan nih, Iya. kehamilannya anaknya sudah lebih dari 2 dan lain sebagainya, akhirnya apa, terbagilah fokusnya, Iya. terbagilah gizi-gizinya yang mungkin kebutuhan mereka sekian, tapi karena harus dibagi-bagi dengan anak-anak yang lain, jadinya tidak bisa maksimal, tidak bisa optimal untuk gizi mereka. Terakhir nih Teh, harapan Teh Sufi untuk Sobat Bangga yang masih belum yakin KB Pasca Persalinan buat ikut KB Pasca Persalinan seperti apa Teh? Jadi harapannya semoga setiap ibu itu bisa melahirkan dengan aman, bayinya sehat, keluarga sejahtera dan berkualitas melalui KB Pasca Salin. Oke, keren. Ada lagi Teh yang mau ditambahkan? Sudah cukup mungkin Oke, itu. cukup. Oke Sobat Bangga, itu tadi podcast kita bersama dengan Teh Sufi Dan Teh Uum. Jangan lupa like, komen, dan share konten Bangga Podcast hari ini. Dan juga jangan lupa tonton konten lainnya di @bppkb Kabupaten Tangerang. Kita salam-salam dulu ya Teh. Boleh? Salam BKKBN, berencana itu keren. DPPKB Bangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.